package. I guess $1 deeper. Try that, and I'll break your neck. Then what should we do? Let's open it. Oke guys, thanks a lot. I'll take it from here. Halo para netis. Pada konten kali ini, kita mau unboxing dan sedikit review sebuah barang yang namanya Best As iWork Series. By the way, ini barang apa ya? Nah, ini merupakan sebuah lampu yang dibuat khusus untuk screen, yang mana kali ini untuk monitor komputer. Oh iya, Best As sendiri memiliki dua varian tipe screen hanging light ini. Yang pertama, Best As iWork Series yang tipe Fighting, dan Best As iWork Series yang tipe Youth. Nah, yang kita unboxing kali ini yang tipe Youth. Sedikit info, yang tipe Fighting sebelum video ini dibuat agak susah dicari, nggak tahu juga kenapa. Jadi yang available di Indonesia lebih banyak yang tipe Youth ini. Correct me if I'm wrong. Box appearance and quality. Oke, langsung aja ya kita buka barangnya. Untuk kotak kemasan dari barang ini menurut gue lumayan, nggak kelihatan eksklusif banget, tapi juga nggak kelihatan ngasal. Dimana tampilan boxnya di print dengan kualitas yang lumayan bagus, jadi nggak cuma sekedar print biasa, tapi ada tekstur berbeda setiap gambar dan tulisannya. Di bagian depan boxnya terlihat gambar produk dan merek Best As di kiri atas, nama seri produk di kiri bawah, dan nah ini yang gue bilang tadi, kalau diraba di bagian gambarnya di print dengan kualitas yang sangat bagus, yakni perpaduan antara dop kasar dan glossy yang halus. Sedangkan di sisi atasnya terdapat fitur-fitur dari screen hanging light ini. Sedangkan di bagian belakang box terdapat beberapa spesifikasi dari produknya. What's in the box? Selanjutnya setelah dibuka lumayan safety juga karena ada semacam busa pelindung di bagian atas. Selain itu penempatan produk dan supporting toolsnya rapih. Ada sebuah kotak kertas yang berisi all paperworks dan stiker di dalamnya. Tapi entah apa maksudnya stiker ini, mungkin cuma bonus. Tapi entah nilai plus atau enggak ya. Kenapa buat all paperworks bla 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 ini dikemas dalam kotak kertas yang bagus? You decide lah. Selanjutnya, ada kotak lagi yang di dalamnya terdapat kabel USB untuk koneksi lampu ini. Dan lagi-lagi dikemas yang cukup bagus. Dengan kualitas kabelnya ya juga bagus. Oh iya, kabel data USB ini bertipe C. Nah, sekarang sampai ke main stuff-nya, yaitu screen light-nya, yang kebetulan berwarna putih. Oh iya, terdapat dua jenis varian warna untuk tipe Youth ini, yaitu hitam dan putih. Dan sebenarnya gue suka yang warna hitam, tapi sekali lagi, sebelum video ini dibuat, gue nggak nemu toko yang jual varian warna hitamnya. Jadi ya pilihan gue cuma warna putih ini, tapi not bad lah, kesan eksklusifnya dapat di warna putih. Untuk produk materialnya bagus banget, solid, nggak terkesan murahan, dimana terdapat karet pelindung yang berbahan halus dan juga cukup eksklusif. Di bagian belakang lampunya terdapat penyangganya yang juga berbahan solid, cukup tebal, dan terdapat port power untuk koneksi screen light ini. Secara struktur fungsional, terdapat dua poros di screen light ini, yakni poros untuk menaikkan dan menurunkan screen bar-nya atau adjustment-nya, dan poros untuk menjepit screen light ini ke monitor, di mana terdapat material karet solid halus agar meminimalisasi adanya scratch atau goresan pada bodi dan screen. Inside.
installment. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan, dimana caranya cukup mudah dan cepat, yakni kita adjust dulu poros untuk pemasangan screen lightnya sesuai dengan ketebalan monitor kita, dimana maksimal scratch-nya yakni kira-kira 2,2 cm. Nah, ketebalan yang disarankan menurut websitenya ada di antara 0,8 sampai dengan 2 cm. Kalau lebih dari itu gimana? Nanti akan kita bahas ya. Setelah poros disesuaikan, lalu tinggal pasang di bagian atas monitornya. Dan that's it. Setelah kita pasang, lalu kita tinggal colokkan kabel USB-nya dan selesai dah. Oh iya, kita dapat menggunakan berbagai jenis sumber tenaga buat USB-nya. Bisa dari port USB di monitornya kalau ada, atau power bank, atau juga bisa menggunakan adaptor HP yang dicolok langsung ke listrik. Product feature. Dan setelah terpasang, kita dapat menyalakan screen light-nya. Sebelumnya, kita bahas ada beberapa touchscreen di screen light ini, yaitu tombol power, 3 lightning modes, dan touch control untuk stepless dimming, alias terang gelapnya yang kita inginkan. Nah, baru deh kita nyalain lampunya. Pertama, tekan powernya, lalu pilih warna sesuai yang keinginan, lalu kita adjust tingkatan terangnya sesuai dengan keinginan kita. Short notes. Nah, ini yang hendak gue bahas. Gini, kan tadi ketebalan yang disarankan untuk monitornya yaitu antara 0,8 sampai dengan 2 cm. Lalu kalau lebih dari itu gimana? Tetap bisa, tapi mungkin nggak maksimal atau smooth gitu. Tapi emangnya kenapa? Jadi gini, kan unit yang akan kita pasang ini dijepit ke layar atau ke screen monitornya. Otomatis ada semacam sedikit tekanan dari penjepitnya agar tidak gampang jatuh. Nah, makanya dibuat semacam karet pelindung untuk mencegah goresan pada bodi layar dan monitor. Biar aman. Tapi benar aman kah? Entah gue doang atau gimana ya? Kalau gue lihat di video sebelah, kelihatannya nggak ada yang aneh. Tinggal pasang dan aman. Tapi gue nemuin sesuatu. Kalau gue bilang sih kekurangan. Nggak tahu deh, lu nilai aja. Emang sih dari pihak BSAS-nya pasti sudah memperkirakan segala sesuatu di produk mereka. Yakni dengan membuat karet pelindung tadi. Oke, goresan bakal nggak ada alias aman. Tapi jangan lupa, tetap ada pressure dari alat ini ke screen monitor kita. Sekali lagi, emang sih di website mereka tadi sudah diinfokan masalah ketebalan. Tapi gue tetap tuh nemuin kalau resiko pressure tadi tetap ada. Seperti lo lihat di sini. Di layar monitor gue ada putih-putih seperti kalau lo tekan atau lo sentuh layar monitor lo. Bahkan sentuhan kecil pada monitor pasti tetap nongol kan yang kayak gini. Nah, apalagi kalau di alat ini. Jadi putih-putih ini bakal kelihatan. Dan terus terang gue merasa terganggu banget. Ya iyalah, lama-lama pasti rusak monitor kita kalau ditekan terus-terusan. Nah, kebetulan di sini monitor gue tipe bezel-less. Kalau nggak bezel-less gimana? Kalau gue rasa mungkin sih aman kalau nggak bezel-less. Jadi nggak ada tekanan di layarnya. Nah, buat yang bezel-less kayak gue gini, gimana dong? Tenang, gue udah nemuin solusinya. Yang gue sih nggak lihat di video-video lain di sebelah. Atau mungkin mereka nggak nemuin masalah ini ya? Infoin gue ya kalau ada yang salah. Solutions. Jadi buat ngakalinnya, gue mikir gimana kalau dibuat no pressure pada alat ini. Gimana caranya? Nah, gue carilah semacam pengganjal yang disesuaikan dengan lebar yang kita inginkan. Tapi dengan syarat, pengganjal ini mesti super tipis tapi kuat. Jadi, apa ya? Ya, gue pakai potongan sisa SIM card yang udah gue potong untuk disesuaikan. Jadi, caranya setelah kita potong untuk disesuaikan, lalu buka poros penyesuai dan taruh deh potongan SIM card tadi. Nah, udah terganjal dengan kuat dan sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Selanjutnya, tinggal taruh di atas monitor kita. Dan, voila, no pressure pada screen kita. Tapi tetap aman dan gak gampang jatuh. Nih, dilihat.
Oke, problem solved. Conclusion. Oh iya, sebenarnya buat apa sih screen light ini? Kenapa kita nggak beli lampu meja aja? Gini, kadang kan kita sering pakai PC or laptop di malam hari, dimana kalau kita nggak tinggal sendiri, tentu dengan lampu yang menyala akan mengganggu orang lain. Nah, makanya kalau pakai lampu ini, orang lain nggak akan terganggu dengan cahaya dari lampu kita. Karena cahayanya hanya akan menerangi ke bagian yang kita butuhkan, yakni layar monitor dan keyboard aja. Oh iya, bagaimana dengan lampu meja? Nah, kalau kita pakai lampu meja, kadang kita juga mengalami mata lelah akibat kurang pasnya cahaya yang kita terima. Nah, dengan lampu ini, mata kita nggak akan merasa lelah karena diklaim no blue light atau no strobo plus. Jadi mata kita aman. Nah, bagus kan jadi orang yang nggak egois sekaligus menjaga mata kita? Selain itu, lampu ini juga simple dan tidak memakan tempat di meja kita. Lain halnya apabila kita memakai lampu meja. Karena ada orang yang ingin meja mereka terlihat clean alias minimalis. Kesimpulannya, buat gue pribadi ini berguna banget dan membuat PC gue kelihatan eksklusif. Walaupun dengan sedikit kekurangan tadi, gak masalah karena sudah teratasi. Oh iya, harganya cukup terjangkau. Karena kalau dicek, banyak produk serupa dengan harga yang menurut gue gak masuk akal loh. Hanya untuk penerangan monitor. Iya sih, fitur yang mereka tawarkan lebih praktis dan terkesan canggih. Tapi sekali lagi, it's not worth. Hanya untuk kepraktisan yang gak signifikan. Tapi ini hanya pendapat gue ya, kalau kalian punya duit lebih ya silahkan. Oke deh, cukup kayaknya unboxing dan sedikit review kali ini. Gue harap bermanfaat dan menambah info buat lo semua ya. Kalau ada yang kurang pas, diinfoin aja di kolom komen. And once again, a billion thanks buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Tetap support channel baru yang sederhana ini dengan like, komen, share, dan subscribe ya. Gratis kok itu semua. Tapi berarti banget buat gua. Akhir kata, gua ucapkan adios para netis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.